Podcast Keren, channel podcast Kelautan Turen. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di podcast Keren, podcastnya Kelautan Turen. Dan di sesi acara ngobrol penuh inspirasi. Dan kali ini kita kedatangan tamu, dan ini salah satu podcast yang pertama kita pada kesempatan hari ini. Dan bintang tamu kita kali ini orang yang spesial dan juga yang membawa inspirasi hadirnya podcast kita di sini. Beliau adalah Kepala SMK Negeri 2 Turen, Bapak Imam. Ya, terima kasih. Selamat datang di podcast Keren, Pak Imam. Selamat datang, selamat bertemu. Dan tema kita kali ini tema kita adalah serba-serbi keren. Ya. Jadi serba-serbi tentang Kelautan Turen. Mungkin untuk kawasan Turen dan sekitarnya mungkin sudah gak asing lagi, Pak. Kelautan Turen, yaitu SMK Negeri 2 Turen. Biasanya lebih tenarnya itu Kelautan Turen. Ya. Baik, Pak Imam, untuk memberikan wawasan kepada adik-adik mungkin yang sekarang ini mau lulus SMP. Ya. Juga mungkin wali murid. Dulu itu ketika saya itu masih di SMP itu ketika mau lulus itu biasanya masih bingung nyari inspirasinya, kira-kira saya itu harus yang gimana gitu. Ya mudah-mudahan informasi dari jenengan nanti bisa memberikan wawasan kepada masyarakat sekitar, terutama di wilayah Turen dan sekitarnya, dan bisa memberikan salah satu solusi untuk masa depan adik-adik yang sebentar lagi mau lulus. Kira-kira nanti bisa memberikan gambaran seperti apa SMK Negeri 2 Turen itu. Monggo. Oke, sip. Makasih. Nah, Si Jun, jadi SMK 2 Turen ini sudah berdiri cukup lama. Jadi sejak tahun 2003 berdiri, sehingga sudah kurang lebih sekitar 18 tahun sekolah ini berdiri. Dan sekolah ini punya karakter yang kuat tentang kedisiplinan. Betul. Dan punya kekhasan, punya ciri yang tidak dimiliki oleh sekolah lain pada umumnya di Malang khususnya. Jadi di sini nuansanya kemaritiman, kelautan, dan kita kerjasama dengan Lanal. Kita sudah tidak asing lagi. Kalau di Indonesia yang namanya disiplin itu yang punya hanya tentara. Betul. Iya. Nah, sepakat ya itu ya. Betul. Makanya siap. Kalau SMK 2 ini bekerja sama dengan tentara, khususnya dengan Angkatan Laut, ini sudah pas kemaritiman. Itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia itu kaya akan dengan laut. Ya. Potensinya luar biasa. 60% negara kita itu laut. Sehingga kalau sekolah ini adalah mengarah ke SMK kelautan, kemaritiman, jadi memang untuk mensupport itu. Sehingga sangat pas. Peluang kerjanya sangat luar biasa. Makanya pada kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada masyarakat secara umum, baik di sekitar Turen, sekitar Kabupaten Malang, atau khususnya di Indonesia, sudah pas kalau mau sekolah di SMK 2 Turen. Kenapa? Karena memang potensi-potensi yang ada di Indonesia ada di SMK 2 Turen ini. Ini contohnya produk-produk yang dihasilkan oleh anak-anak SMK 2 Turen. Ada jurusan ini APHPI, pengolahan hasil perikanan. Kemudian ini adalah contoh dari jurusan NKPI, karena Nautika kita ada contoh kapal dan sebagainya, pelayaran. Kemudian juga ada multimedia, kemudian ada budidaya ikan. Ini nggak mungkin kalau ke sini mau kita bawa kolamnya yang besar. Sehingga ini ada miniatur, versi miniatur ya. atau mini sekarang mini istilahnya akuarium, aquascape. Mini aquascape kita bawa ke sini. Ini juga hasil produk dari anak-anak. Dan semua kompetensi-kompetensi yang dipelajari oleh anak-anak itu sangat mudah untuk kita kembangkan di rumah. Betul, yeah. Jadi contoh sekarang jurusan jurusan budidaya ikan. Ini sangat mudah sekali dikembangkan di rumah. Jadi tidak butuh modal yang banyak. Nanti anak-anak akan bisa menjadi pengusaha-pengusaha atau juragan-juragan ikan. Kolam muda. Intinya anak-anak setelah lulus sudah bisa bekerja mandiri, Pak. Siap. Jadi begini, kalau sekolah di SMK itu ada tiga pilihan yang akan digeluti nanti setelah lulus. Jadi ada di B, bekerja, setelah lulus dia ingin bekerja.
melamar pekerjaan di tempat kerja dan peluang pekerjaannya banyak saya kira di Indonesia. Kemudian yang kedua ada M itu adalah melanjutkan ke perguruan tinggi. Tetapi harapan saya kalau anak-anak ingin melanjutkan ke perguruan tinggi harus sesuai dengan jurusan yang mereka pelajari semasa di SMK. Kemudian yang terakhir adalah W, wirausaha. Diajari anak-anak di sini. Kita ajari wirausaha sehingga bisa menjadi pengusaha, bisa menjadi juragan-juragan muda yang sekarang kita dorong, kita kembangkan untuk anak-anak itu. Itu Pak Jojom. Jadi intinya anak-anak nanti setelah lulus tidak bingung mencari pekerjaan tapi bisa menciptakan peluang kerja sendiri. Nah itu justru itu. Jadi bisa ada 3 pilihan itu. Jadi bisa menjadi pengusaha, wirausaha, bisa menjadi ingin bekerja atau ingin melanjutkan. Karena hakikatnya begini Mas. Pada saat anak itu masuk di SMK, sebenarnya anak itu sama dengan sudah menentukan garis hidupnya. Betul, ya. Ini yang harus kita pahamkan. Karena apa? Karena pada saat anak masuk SMK, itu sudah memilih jurusan yang mereka akan geluti nanti di kemudian hari. Beda dengan SMA. Kalau SMA, tahapannya masih panjang untuk menjadi pekerja. Tetapi kalau SMK, begitu, contoh sekarang, begitu anak kita masuk ke jurusan Neutika, ya dia kita cetak, kita setting, kita poles sedemikian rupa, nanti mereka akan menjadi pekerja-pekerja laut. Nah, kira-kira begitu. Jadi, hakikatnya anak memilih di SMK itu sudah menentukan garis hidupnya. Oleh karena itu, pada saat anak memilih jurusan, itu tidak boleh salah pilih. Jangan sampai salah pilih, karena kalau salah pilih, nanti dia akan getun setelah masuk di sekolah. Apalagi sekarang itu anak-anak kan biasanya ikut-ikutan teman-temannya kan ini. Itu yang tidak boleh. Jadi, makanya sekarang kita di SMK 2 Turen ini sedang kita buka wacana, ada termasuk podcast ini juga bisa memberikan informasi kepada anak-anak khususnya yang mau sekolah, baik anak-anaknya sendiri maupun orang tuanya. Betul, ya. Juga kita membuat semacam basecamp atau sekretariat kalau ada wali murid yang ingin bertanya. Informasi. Juga kita berikan beberapa brosur. Jadi kami tidak ingin terjadi seperti yang ditanyakan Pak Cucun tadi. Anak-anak yang masuk ke SMK 2 Turen ini karena hanya ikut-ikutan. Harus benar-benar sesuai dengan pilihan hati nuraninya. Nah, itu yang penting. Terus kemudian gini, Pak. Biasanya kalau SMK itu erat kaitannya itu dengan rekanan atau studi. Betul. Supaya nanti ada link match antara sekolah dengan dunia usaha, dunia industri. Betul. Dan di SMK Negeri Turen ini rekanannya dengan studi ini apa aja, Pak? Saya kira cukup banyak rekan-rekanan yang sudah kita bangun. Jadi mulai dari TKJ kita kerjasama dengan Telkom, kemudian Neutika kita kerjasama dengan Dinas Perhubungan, dengan pengusaha-pengusaha kapal, kemudian di TKR juga kita kerjasama dengan pengusaha-pengusaha bengkel, perusahaan-perusahaan unit-unit usaha bengkel yang ada di Malang. Saya kira banyak, termasuk di APHPI ini kita punya rekanan dengan pengolahan hasil perikanan dari Gresik, dan kita banyak link-link itu, dan itu yang selalu kita bangun. Yang tidak kalah pentingnya adalah kita juga kerjasama dengan Angkatan Laut. Itu yang memberikan roh atau yang memberikan penguatan dasar-dasar kepada anak-anak kita untuk terjun di masyarakat nanti. Betul. Nah, peluang kerja sekarang, Pak. Nah, peluang kerja setelah lulus nanti biasanya kan yang diharapkan orang tua, karena biasanya kalau orang anak-anak itu masuk SMK itu biasanya siap kerja. Nah, kira-kira nanti ketika lulus itu peluang kerja apa yang bisa dimasuki? Saya kira banyak, sesuai dengan kompetensi atau jurusan yang mereka pelajari ya. Jadi contohnya sekarang itu di jurusan TKR dan jurusan teknika TKPI, ini sudah beberapa anak yang sudah diinden oleh perusahaan. Padahal sekarang masih bulan Januari, jadi masih 3 bulan, 4 bulan lagi anak itu lulus. Tapi sekarang sudah diinden oleh perusahaan untuk di-training, sehingga nanti begitu mungkin anak nanti sebelum pengumuman lulus, mereka sudah berangkat kerja. Berarti sudah diterima kerja sebelum lulus? Jadi sudah persiapan training sekarang. Nah, itu yang harus kita dorong anak-anak ke sana nanti. Jadi saya kira peluang kerjanya cukup besar. Apalagi di jurusan di kemaritiman, ini peluang kerjanya sangat besar.
Di perikanan juga begitu, peluang kerjanya sangat besar. Sehingga tidak usah khawatir kalau sekolah di SMK 2 Turen, kemudian nanti setelah lulus kok anaknya nganggur, insya Allah tidak ada yang nganggur. Yang penting ada kemauan. Nah, ada kemauan, ada semangat. Dan saya percaya anak-anak wilayah Malang Selatan atau anak-anak Turen dan sekitarnya ini punya semangat juang yang tinggi. Karena jiwa-jiwa fighter, jadi jiwa-jiwa semangat untuk bekerja, mengabdi kepada masyarakat, kepada bangsa negara. Sebenarnya untuk kita kembali lagi ke awal tadi, Pak ya. Siap. Kalau di awal tadi ada jurusan nautika, apalagi kita di sekeliling kita, apalagi di daerah Malang Selatan itu pariwisata itu kan banyak, Pak ya. Pantai-pantai itu yang bisa dimasuki. Saya kira juga peluang kerjanya banyak Nah, di situ. iya, bagus. Saya kira di Pantai Selatan, di Sendang Biru, Hampir semuanya ini pantai. Nah, itu kan semua potensi-potensi yang harus kita kembangkan, dan itu luar biasa. Dan siapa lagi gitu, Pak ya? Nah, ini kalau bukan kita gitu. SMK 2 ini punya karakter ke sana, punya kekhasan itu, dan itu yang harus kita kembangkan. Oleh karena itu, ya pas kalau menurut orang-orang wilayah sini untuk menyekolahkan di SMK 2 Turen. Nah, ini yang terakhir, Pak. Ya. Pesannya, ini sebentar lagi karena kita itu mau PPDB, Pak ya. Ya. Tahun ajaran 2022-2023. Mungkin kesan kepada wali murid ataupun calon siswa tingkat 3 SMP. Ya. Kira-kira pesannya apa? Begini Pak Jucun, jadi kepada masyarakat sekitar Malang yang ingin menyekolahkan anaknya, baik itu di SMK 2 Turen maupun di sekolah yang lain, jangan takut atau jangan ragu-ragu untuk datang ke sekolah dulu untuk mencari informasi. Betul. Informasi sedalam-dalamnya apa yang mereka akan pelajari nanti dalam 3 tahun ke depan, sehingga jangan sampai salah pilih. Termasuk di SMK Turen, saya harapkan anak-anak atau orang tua yang ingin sekolah di SMK 2 Turen, saya harapkan bisa datang dulu ke sekolah, cari informasi sebanyak-banyaknya. Kalau perlu bisa melihat di lab atau di bengkel-bengkel yang kita miliki. Ini loh nanti 3 tahun ke depan yang akan saya pelajari seperti ini. Ya, betul. Ini loh nanti masa depan saya kalau sudah lulus akan menekuni dunia kerja seperti ini. Ini harus lebih paham sehingga begitu anak kelas 1 masuk di SMK 2 Turen sudah mulai mencintai profesi yang mereka akan geluti. Itu yang penting. Dan jangan sampai salah informasi. Salah informasi, salah pilih. Jangan sampai ikut-ikutan koncone. Nah, itu yang bahaya. Jadi buktikan sendiri kan gitu ya. Betul, ya. Baik, terima kasih Pak Imam terima kasih sama-sama. Sudah datang, sudah meluangkan waktunya di podcast keren kita kali ini dan sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.